faulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di surah Hud ayat 28 masih tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tentang dakwahnya Nabi Nuh. Ini hiwarnya ya. Ini dialog Nabi Nuh dengan masyarakatnya ya, dengan kaumnya. Ayat 28. Ini Bu Lydia, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Qala berkata Musa. Kok Musa? Iya Musa ya. Nuh. Nuh. Berkata Nuh, ara'aitum apakah pendapat kalian? Jika aku ala bayinatin berada di atas bayinah bukti-bukti yang nyata mir rabbi dari Tuhanku, wa atani dan telah diberikan kepadaku rahmatan suatu rahmat min indihi di sisi Allah ummiyat alaikum lalu disamarkan alaikum atas kalian. Anuzil mukumuha, apakah kami akan memaksakan kepadamu atasnya. Wa sedangkan kalian laha terhadapnya karihun, menyukai. Terjemahnya, dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa'ummiyat 'alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Qala, Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, apakah ra'aitum kalian telah melihat? Bagaimana pendapat kalian itu? Ara'aitum bahasa ininya ya, makna secara harfiahnya ini apakah, ya kan? Ini apakah? Tum kalian. Ro'anya melihat. Apakah kalian telah melihat? In kuntu, jika aku berada ala bayyinatin, di atas bukti yang jelas, mir rabbi, dari Tuhanku. Kalian kan meyakini saya ini bohong.
Sekarang kalau ternyata saya ini punya bukti yang jelas bahwa saya tidak bohong. Buktinya min Rabbi, dari Tuhanku. Berarti apa tuh? Mukjizat. Ya, bukti kenabian itu mukjizat. Wa atani wa ata, dan ia memberi. Ia siapa? Ia Rabbi. Ini kepadaku. Ata, dia memberi. Ini kepadaku. Memberi apa? Rahmatan. Ini objeknya nih, Bu. Memberi rahmat min indihi, dari sisinya. Allah memberi rahmat darinya, dari sisinya. Fa'ummiyat, lalu dibutakan, alaikum, atas kalian. Maksudnya ummiyat itu bayinahnya ini dibutakan. Ya. Ini bayinah kan muannats nih. Ini muannats. Taknya ini menunjukkan muannats. Fa'ummiyat, lalu dibutakan, tidak bisa dilihat mukjizat itu alaikum, atas kalian. Ya, kalian dibutakan, tidak dapat melihat. Anulzimukumuha. Ya. Apakah kami, hanya apakah nuknya kami ini. Lazama, lazim, melazimkan, mewajibkan. Apakah kami mengharuskan kalian semua percaya kepada bayinah itu? Apakah kami pastikan kalian itu mau beriman atau percaya terhadap mukjizat itu? Wa antum, sedang kalian laha, terhadap mukjizat itu karihun, tidak suka. Orang-orang yang benci. Kan ayat sebelumnya ini nih. Ini ayat sebelumnya nih. Oh, panjang ya. Nah, ini ayat sebelumnya. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Para pemimpin yang kafir dari kaumnya Nabi Nuh, di sana ada pemimpin-pemimpin yang tidak kafir. Pemimpin yang kafirnya dari kaumnya Nabi Nuh mengatakan, "Ma naraka illa basyara." Kami tidak melihat kamu kecuali kamu adalah manusia biasa, mithlina, seperti kita. Wa ma naraka, dan kami tidak melihat kamu ittaba'aka, mengikuti kamu, illa alladzina hum aradhiluna, kecuali mereka adalah orang-orang yang rendahan di antara kita, badir ra'i, yang pikirannya terbelakang. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, kami tidak melihat kalau kalian memiliki kelebihan di atas kita. Bal nadhunnukum kadhibin, bahkan kita meyakini kalian ini berdusta. Ya, bukan Nuh saja, orang-orang ikut Nuh dianggap berdusta. Qala, Nuh mengatakan, sekarang bagaimana pendapat kalian, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian kalau ternyata saya ini bawa mukjizat dari Tuhan saya, Allah kasih rahmat kepada saya, tapi ternyata kalian tidak bisa melihat mukjizat itu. Apakah kami mengharuskan kalian percaya kepada mukjizat? Sedang kalian tidak suka, ya, sedangkan kalian membencinya, ya. Jadi itu ya yang Nabi Nuh katakan, ya, sebagai jawaban. Dijawabnya seperti itu oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi apa tuh yang sebenarnya hendak dikatakan? Ya, yang sebenarnya hendak dikatakan itu bahwa kalian tidak percaya itu karena kalian buta saja. Ya, tidak melihat kebenaran dengan akal kalian. Kalian tidak menghargai akal kalian.
Itu tuh masalahnya. Tuh. Andaikan terlihat dengan jelas mukjizat di hadapan kalian, kalian tetap saja tidak suka. Jadi apakah kita bisa paksa kalian? Kan nggak bisa. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tuh. Tapi kalian mengatakan kami berdusta, itu yang masalah. Itu yang masalah. Dustanya tuh di mana? Ya. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, itu Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberitahu ya kepada kita tentang Nuh. Nah, apa yang Nuh katakan sebagai jawaban atas tuduhan dusta dari kaumnya. Jadi Nuh itu melakukan klarifikasi dengan pertanyaan yang membuka wawasan mereka. Apa itu? Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Ya. Jadi bagaimana pendapat kalian kalau saya dalam keadaan yakin, ya, ala yakin, wa amrin jadi yakin, dan itu sangat terang benderang. Ya, kenabian yang saya bawa ini terang benderang. Dan kenabian ini adalah rahmat. Rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk saya dan untuk kalian juga sebenarnya itu kenabian. Terus fa'ummiyat alaikum, ya, tetapi ternyata kalian dibutakan oleh Allah sehingga tidak melihat bukti yang jelas itu. Sebenarnya kalau kalian yang buta mata hati kalian, tidak mau menangkap kebenaran, tuh yang salah itu saya apa kalian, gitu ya. Tuh. Kalau kenabian yang saya bawa ini sebenarnya terang benderang jelas, secara logika jelas. Secara logika sudah sangat jelas sekali, jangan menyembah batu, itu udah jelas. Ya, tuh. Tapi kalian tidak memahami kadar kejelasan ini, tidak paham. Ya, tetapi kalian malah serta-merta mendustakan kita. Ya. Terus anulzimukumuha, maksudnya apakah kita harus memaksa kalian ya untuk mempercayai mukjizat itu? Sedang nggak mau antum lah kan, sedang kalian tidak suka. Ya, itu apa namanya? Jadi Nabi Nuh mau petakan masalah ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kenabian, ajaran yang benar yang dibawa oleh Nuh. Yang tidak diakui, tidak dipercayai, bahkan didustakan oleh kaumnya. Itu masalah itu. Ya, ketika mereka mengatakan kalian ini dusta. Nah, masalah itu tidak boleh dibiarkan. Jadi harus ada diajak bicara orang seperti ini supaya terbuka wawasannya, akalnya. Ya, sekarang kalian mengatakan kami ini dusta ya. Kalau kami dalam keadaan yakin, kami membawa mukjizat dari Tuhan kami. Ya, dan itu adalah rahmat untuk kami dan untuk kalian juga sebenarnya. Tapi kalian tidak dapat melihat kebenaran. Yang salah sebenarnya kami apa kalian? Mukjizat sudah diberikan oleh Allah kepada saya. Terus kalian melihat sebenarnya, tapi kalian itu buta. Mata kepala kalian melihat, mata hati kalian buta. Bisa kami memaksa kalian? Kan tidak bisa. Apalagi kalian tidak suka. Itu tuh masalahnya. Masalahnya kebenaran itu tidak diakui karena kebutaan mata hati kalian. Itu tuh masalahnya. Ya. Jadi kalian tidak percaya karena mata hati kalian yang buta. Itu ya. Baik. Terus kita di
ayat berikutnya. Itu mana anulzimukum. Anulzimukumuha. Tapi memang agama itu begitu ya Bu, tidak ada paksaan. Mau percaya silakan, nggak percaya ya sudah, tidak dipaksa. Loh, tapi bahwa mereka mau mengancam mau membunuh segala itu yang jadi masalah. Enggak, kok nggak dipaksa, tapi diajak. Baik. Ini ayat 29. Ya, Ibu Elisa silakan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biqaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, tidaklah as'alukum, aku meminta pada kalian alaihi atasnya malah harta. In ajriya, tidaklah upahku illa Allah, kecuali atas Allah. Wama, dan tidaklah ana bitoridi, aku mengusir alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Innahum, sesungguhnya mereka, mulaku, mereka menemui Rabbihim, Tuhan mereka. Walakinni, akan tetapi aku arokum, memandang kalian, qauman tajhalun, kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu atau sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biqaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak meminta kalian, alaihi, atasnya. Atas apa itu? Atas ajakan ini. Ya, malah harta, aku tidak minta harta atas ajakan ini, atas pencerahan ini. Tidak minta harta sama sekali. In ajriya, tidak lain dan tidak bukan. In ajriya, atau tidaklah balasan untuk saya. Ajar itu balasan, pahala, ganjaran. Ajar itu bayaran. Tidak lain dan tidak bukan ganjaran untuk saya illa kecuali 'ala Allah, merupakan tanggungan Allah. Ya, saya ini dakwah ini supaya kalian sukses, supaya kalian tidak terpuruk, supaya kalian itu sejahtera. Itu tuh. Dan saya tidak minta harta, tidak minta bayaran. Bayaran saya akan dipenuhi oleh Allah. Terus kalian menuntut saya untuk mengusir orang-orang yang beriman. Ya nggak bisa. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan tidak bisa juga saya mengusir orang-orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya mereka pasti akan menjumpai Tuhan mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tetapi saya melihat kalian
Qauman sebagai kaum tajhalun yang bodoh. Tajhalun kalian bodoh. Ya. Jadi ini sebenarnya ya ada background di sini. Ya, di mana Nuh dituntut oleh para pembesarnya untuk diusir saja tuh orang-orang itu. Ya, mengganggu ketentraman masyarakat. Kita tidak beriman, mereka beriman. Usir saja itu. Ya, menuntut Nuh. Nuh kata saya nggak bisa. Seperti Nabi Nuh tidak bisa memaksa orang untuk beriman kepadanya, tidak bisa juga mengusir orang-orang beriman dari lingkarannya. Ya, kayak pesantren saja gitu, keluar di demo, ya nggak bisa Nabi Nuh. Apa namanya? Jadi secara logika, secara perasaan manusia, ya itu nggak bakal para nabi itu mengusir orang-orang yang beriman. Ya nggak bisa. Kenapa mereka itu menuntut Nabi Nuh agar mengusir para pengikutnya yang beriman? Itu karena mereka merasa terganggu. Ini orang-orang miskin, orang-orang fakir. Nah, andai salah satu nabi itu ada mengusir orang yang beriman karena kemiskinannya, pasti mereka akan melaporkan itu kepada Allah. Ya Allah, kami beriman, tapi nabi kami mengusir kami. Pasti akan begitu kan? Orang sudah beriman, terdidik, bagaimana mereka bisa mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dan pasti mereka akan dikasih penghargaan oleh Allah atas iman mereka. Allah akan menghukum nabi yang mengusir mereka, kan begitu. Tapi itu nggak mungkin itu. Ya. Jadi secara manusiawi, secara logika, secara perasaan nggak mungkin. Ya. Nah, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa ketika Nuh mengatakan anulzimukumuha wa antum laha karihun. Ya. Apa mungkin saya ini memaksa kalian untuk beriman? Padahal kalian juga tidak suka untuk beriman. Ini adalah teks pertama yang mengajarkan kepada manusia bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. Begitu. Ya. Baik, terus satu hal yang penting setelah itu, ya, menggambarkan atau memberitakan kepada kaum yang musyrik, yang memusuhi iman, itu memberitakan tentang posisi orang-orang yang beriman yang dekat dengan Tuhannya, yang pasti akan menjumpai Tuhannya, melihat Tuhannya. Ya, nah, memberitahukan hal seperti ini kepada orang-orang musyrik itu perlu sebagai rangsangan, ya, agar mereka mau beriman. Tapi ya Nabi Nuh sudah cut itu. Apa katanya? Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi saya ini melihat kalian ini kaum yang bodoh. Diajari melawan, diajari malah mengancam akan membunuh. Ya, diajari kebaikan malah pengen mengusir orang yang mengajak kebaikan. Itu kebodohan. Tidak menghargai budi pekerti akal. Tidak menghargai akal pikiran yang sehat. Ya. Sekarang di ayat 30. Ayat 30. Pak Ustadz. Iya, Masya Allah ya Pak Ustadz, kalau tafsir dari Al-Munir itu bisa ganjalan kita di paksaan mengusir itu, tadinya saya bingung kenapa ya kok bisa-bisanya orang
Yang jelas yang mengajak, kemudian yang mengajak pula yang mengusir orang beriman. Tapi kuncinya di bodoh itu ya, jalan pikirannya itu nggak masuk akal gitu ya Pak Ustadz. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya. Ya kayak kalau orang yang apa namanya selalu bersinggungan dengan politik, itu satu hal yang biasa seperti itu. Ya, satu hal yang biasa. Ya, kayak kita misalnya nuntut atau orang-orang nuntut agar KPK dibubarkan. Nuntutnya kepada presiden yang sedang butuh pada KPK untuk ngembosin. Karena mungkin. Jadi, ya betul Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau pepatahnya itu tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya, walaupun nggak masuk akal gitu. Ya, pokoknya mereka merasa bahwa Nuh itu kuat gara-gara para pengikutnya ini yang miskin-miskin. Supaya Nuh itu supaya Nuh itu ompong, Nuh itu tidak punya kekuatan, bagaimana caranya dibangun satu paradigma atau dibangun satu stigma bahwa kaumnya Nabi Nuh ini bikin masalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, Nuhnya yang dipaksa. Itu taktik licik mereka ya, supaya Nuh itu tidak punya pengikut. Dengan Nuh tidak punya pengikut, maka mudah bagi mereka untuk menghabisi Nuh. Itu tuh sebenarnya. Ya, tapi ini kan para pengikut Nuh ini sangat dekat sekali. Nah, Nuh tidak, yang dilihat oleh Nuh itu satu hal yang tidak mungkin mengusir orang-orang yang beriman. Ya, gak mungkin. Apalagi Nabi Nuh pula yang disuruh mengusir gitu ya Pak Ustadz. Itu kan jalan pikiran nggak smart gitu ya, di samping nggak mungkin dan juga ya mungkin malah smart ya, mungkin malah smart, malah cerdas mereka. Ya, mereka mau katakan bahwa ini tidak bagus untuk Nuh. Ya, kamu tuh mestinya pengikutnya orang-orang yang kaya, yang brilian cara berpikirnya. Ini kamu usir aja tuh. Ya, kamu akan ada yang mengikuti yang bagus-bagus, ditipu lah. Ini kan ayat ini kan menggambarkan kilasan-kilasan saja. Ya, kilasan-kilasan saja itu kisah hampir 1000 tahun. Ya, dalam hanya beberapa ayat saja. Dari ayat 25 dari ayat 2 berapa tadi? Dari ayat 25 ya sampai ayat 31. Ya, cuma sedikit saja. Oh ya, Ustaz paham. Ya. Syukran. Jadi sejak dulu tuh bagaimana orang-orang yang baik itu digambarkan sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang bejat yang harus diusir. Ya, Nuh ini orang-orang jahat nih, usir. So, alasannya seolah-olah mereka ini punya alasan benar. Ya, apa yang mereka katakan jahat bagi Nuh tidak jahat. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Ya, bagi Nabi Nuh mereka adalah orang-orang yang soleh. Bagi kaumnya Nabi Nuh mereka ini para pengganggu. Lihat tuh, dua pandangan yang berbeda. Jadi kalau mereka menuntut Nuh agar mengusir kaumnya, mengusir orang-orang yang mengikuti yang beriman, itu bagi mereka masuk akal. Nah, Nuh dipengaruhi untuk berpikiran seperti mereka juga. Ini orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang merusak tatanan masyarakat dan seterusnya. Ya, alasannya bisa dibikin-bikin. Ya, tidak ada pasal penghinaan presiden, dicari, dibikin-bikin yang menyebarkan berita hoax segala kan untuk Rocky Gerung. Gitu kan? Masya Allah ya Pak Ustadz ya. Zaman itu aja sudah begitu apa ya, manuver ya. Itulah. Baik, sekarang nah ini lihat apa namanya alasan Nabi Nuh ini tajam sekali. Ya, masih Nabi Nuh ini
menghadapi mereka-mereka yang menganggap yang mengikuti Nabi Nuh ini orang-orang yang terbelakang secara pemikiran. Sekarang mereka yang mengatakan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh terbelakang secara berpikirnya, ya, cara berpikirnya itu kolot dan seterusnya. Sekarang mereka mau diajari oleh Nuh alaihissalam. Ya, tanpa Nuh mengatakan kalian yang pikirannya terbelakang, ini diajari oleh Nuh alaihissalam. Ya, mulai dari tadi yang Nuh katakan, masalah kenabian saya sebenarnya bukan tidak jelas-jelas, tapi kalian dibutakan. Saya memaksa kalian beriman? Enggak maka. Apalagi kalian tidak suka, itu satu. Ya. Jadi Nuh mau katakan tidak ada paksaan ya dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, terus yang kedua, Nuh itu mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu beruntung ada Nuh. Ya, ada Nuh itu diingatkan akan bahaya-bahaya, rambu-rambu yang mestinya dipatuhi, ya, yang kemudian ditabrak itu diingatkan oleh Nuh. Kalian dalam keadaan bahaya. Nah, Nabi Nuh mengingatkan itu. Ada pamrih harta? Enggak. Ya, menunjukkan kepada masyarakatnya Nuh itu ikhlas. Ya. Terus Nuh mengajari mereka, itu ya. Saya tidak minta bayaran, tapi Allah yang akan bayar saya. Ya, menunjukkan keyakinannya. Terus kalian bikin stigma macam-macam tentang para pengikut saya nih. Sehingga kalian menuntut saya untuk mengusir mereka. Nggak bisa. Ya. Nuh mau mengajari apa kepada mereka? Mengajarkan bahwa tidak ada satupun nabi yang pernah mengusir pengikutnya yang beriman. Karena itu bertentangan dengan logika, bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Ya, itu tentang apa itu? Tentang logika, tentang rasa kemanusiaan. Setelah itu Nuh mengajak mereka, ngajari mereka bahwa ini mereka yang dihina oleh kaumnya yang tidak beriman ini. Orang-orang yang dihina oleh kalian adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana? Ya, saya mengusir orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalian yang meminta saya mengusir, kalian yang keliru. Ya, kenapa kalian keliru? Karena kalian adalah kaum yang bodoh, tidak mau menerima pelajaran. Ya, lama Nabi Nuh ngajari mereka. Ya, begitu ya. Baru setelah itu Nabi Nuh kasih pengajaran lagi. Jadi ini pengajaran Nabi Nuh langsung kepada kaumnya. Nah, yang ayat 30 ini, Nuh mau mengatakan bahwa siapapun yang menyakiti orang-orang yang beriman itu akan kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyakiti orang yang beriman, kena. Saya sebagai nabi saja kalau saya menyakiti orang yang beriman, kena siksa. Baik. Mana tuh ayatnya? Bu Ella, monggo ayat 30. Oh ya, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadzakkarun. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, man, siapa yang suruni, menolongku, minallah, dari Allah, maksudnya dari azab Allah, jika torottuhum, aku mengusir mereka, afala, maka apakah tadzakkarun, kalian tidak mengambil pelajaran. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka?
tidakkah kamu mengambil pelajaran? Shadaqallahul adzim. Ya. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi tarattuhum afala tadhakkarun. Wa ya qaumi, wahai kaumku. Kalau Profesor Fadil Saleh Samarra'i ini, dia akan bahas ini. Kenapa wa ya qaumi, bukan wa ya qaumi. Kenapa dibuang ya-nya ini? Ya, salah satu jawabannya adalah karena ini diucapkan secara tegas, secara cepat. Wa ya qaumi, wahai kaumku. May yansuruni, siapa yang dapat menolong saya? Minallahi, dari Allah, dari siksa Allah. In taratum, jika aku mengusir mereka. Wahai kaumku, orang-orang kafir, kalau saya mengusir orang-orang beriman, saya akan disiksa oleh Allah. Siapa yang bisa menolong? Kalian bisa menolong? Afala tadhakkarun? Apakah kalian tidak bisa mengambil ini sebagai pelajaran? Tuh, jadi ini mengajarkan tentang bahayanya mengusir, menyakiti orang-orang yang beriman. Ya. Nabi Nuh itu diajak oleh kaumnya untuk mengusir orang-orang yang beriman supaya Nabi Nuh dipuji oleh orang-orang kafir. Nuh, usir mereka, kita akan ikut kamu. Begitu alasannya, kita akan suka kepadamu, kita tidak akan memusuhi. Jadi kalau Nuh melakukan itu, Nuh telah melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh manusia. Syirik. Ya, dan itu satu hal yang tidak mungkin. Itu satu hal yang tidak mungkin. Ya, belum pernah ada dalam sejarah Nabi mengusir orang yang beriman. Nggak ada itu. Ya. Jadi Nuh mau ajarkan kepada kaumnya yang kafir nih, bahwa balasan Allah itu nyata. Balasan Allah itu nyata. Mengusir seseorang karena iman mereka itu akan menyebabkan siksa. Jangankan kalian yang mengusir, Nabi mengusir orang yang beriman, menyakiti orang beriman. Andaikan terjadi, itu akan disiksa. Kalau nabinya disiksa oleh Allah, kan tidak lucu. Ya, kalian bisa nolong, nggak akan ada yang bisa nolong. Ya, semuanya itu diajak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa urusan perilaku itu adalah urusan yang semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Nuh mau mengatakan bahwa tidak mungkin saya menyakiti orang-orang yang beriman supaya saya disukai oleh kalian. Ya. Baik, itu ya yang terus karena ini Nabi Nuh ini mengucapkannya dalam rangka memberikan pelajaran. Nah, tadi pelajarannya sudah saya rinci. Ya, maka di ujung ayat itu atau yang disebut dengan fasilah ada diselipkan pertanyaan untuk merangsang ya respon, merangsang akal budi mereka, pikiran mereka. Afala tadhakkarun. Apakah kalian tidak bisa mengambil ini sebagai pelajaran? Ya, bahasanya lugas. Bahasanya lugas. Kenapa Nabi Nuh berbicara begitu? Karena mereka percaya ada Allah, itu percaya. Percaya siksa Allah itu percaya. Tetapi mereka menyembah Allah dengan perantaraan patung-patung itu. Ya, dianggapnya sebagai yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kalau Nuh mengatakan kalau kalau saya mengusir mereka, siapa yang bisa menolong saya dari siksa Allah? Karena yang bisa ngambil pelajaran.
Atau apakah kalian tidak mengerti, tidak bisa, kata-kata seperti itu tidak bisa diambil sebagai pelajaran? Nuh ini guru. Ya. Nah, jadi tampak dari yang Nuh katakan, Nuh ini posisinya tinggi sekali. Ya, di hadapan kaumnya itu. Kaumnya diajari. Ya. Kenapa tetap tidak percaya? Karena mereka jahil. Ya, diajak beragama dengan dalil, maunya beragama dengan apa istilahnya itu? Beragama dengan tradisi. Tradisi nenek moyang. Itu yang masalah. Sekarang ayat 31-nya. Ayat 31. Siapa ini? Pak Nizum? Ya, ayat 31 Pak Nizum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا أقول لكم إني خزائن الله عندي ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Wala dan tidaklah aku mengatakan lakum kepada kalian indi di sisiku khazainu perbendaharaan Allah. Wala dan tidaklah a'lamu aku mengetahui al-ghaib yang ghaib. Wala dan tidak pula aku mengatakan ini sesungguhnya aku malaikat. Wala dan tidaklah aku mengatakan lillazina kepada orang-orang yang tazdari yang rendah ayunukum penglihatanmu lan du'tiyahumullah lan tidaklah yu'tiyahumullah mendatangkan kepada mereka Allah khair yang kebaikan. Allah a'lamu lebih mengetahui bima dengan apa yang fi di dalam anfusihim diri mereka. Ini sesungguhnya aku izal kalau begitu laminaz zalimin termasuk orang-orang yang zalim. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian di sisiku ada perbendaharaan Allah. Dan aku tidak mengetahui yang ghaib. Dan aku tidak mengatakan sesungguhnya aku malaikat. Dan aku juga tidak mengatakan kepada orang-orang yang hina pandanganku, penglihatanku, tidak mendatangkan kepada mereka. Allah mendatangkan kepada mereka. Maksudnya mendatangkan Allah kepada mereka kebaikan. Allah lebih mengetahui dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau demikian termasuk orang-orang yang zalim. Begitu Ustaz. Ya. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب.
ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول dan tidak aku katakan lakum kepada kalian indi saya punya Khazainullah perbendaharaan Allah, kekayaan Allah. Wala a'lamul ghaiba dan aku juga tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu dan tidak pula aku mengatakan ini malak, sesungguhnya saya ini adalah malaikat. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum dan aku juga tidak lil ladzina tazdari a'yunukum dan aku tidak juga mengatakan kepada orang-orang yang pandangan-pandangan mata kalian benci itu kepada orang-orang yang beriman di mana mata kalian membenci mereka la yu'tiyahumullah bahwa Allah tidak akan memberikan kepada mereka khairan rizki yang baik kebaikan saya tidak katakan Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah lebih mengetahui bima akan apa yang fi anfusihim dalam diri mereka ini sesungguhnya saya idzan ya, kalau saya mengusir mereka, ya, kalau saya mengatakan saya ini tidak membutuhkan apapun, saya ini sempurna dengan kekayaan yang Allah berikan. Saya mengatakan ghaib, saya mengatakan saya ini malaikat, ya, saya mengatakan bahwa orang-orang yang kere, yang miskin dari orang-orang yang beriman ini tidak akan dikasih rezeki. Kalau saya mengatakan begitu, idzan ya, kalau begitu la minadh zalimin saya benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. So, ya. Tapi ini namanya ya berbicara tentang pundi-pundi rizki. Jadi rizki itu kalau kalian dikasih kekayaan jangan sombong kepada orang miskin. Ya Allah yang ngasih itu. Itu semuanya ada dalam aturan Allah. Allah atur. Ini dikasih banyak, ini dikasih sedikit. Ya. Jadi pundi-pundi rezeki itu ada di tangan Allah. Terus yang kedua, tentang yang gaib itu pengetahuannya ada di tangan Allah semata. Itu hak prerogatif Allah itu tentang ilmu gaib. Ya. Dan Nabi itu tidak ada yang mengatakan saya ini di tengah-tengah kalian ya ibarat malaikat. Enggak. Ya, enggak. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan saya ini malaikat atau saya ini kedudukannya seperti malaikat. Ya, itu sombong. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang Nabi Nuh katakan inni malak wala aqulu inni malak. Saya tidak mengatakan saya ini malaikat. Ya, ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Nuh alaihissalam, para malaikat itu lebih afdol daripada para nabi. Kenapa? Karena malaikat itu tidak pernah salah. Ya, selalu berbuat taat. Sementara manusia ada buang air, ada tidur, ada istirahat. Malaikat enggak. Ya. Dan mereka itu sejak diciptakan sampai kiamat ibadah saja. Kalau manusia ada istirahatnya. Ya, itu tentang rizki, tentang ilmu ghaib, ya, tentang klaim kesucian diri seperti malaikat. Nabi tidak lakukan itu. Ya. Nah, sekaligus ayat ini menunjukkan bahwa keunggulan spiritual itu hanya ada di 3 hal saja. Apa saja itu? Pertama, apabila ada saya tadi mengatakan apa? Keunggulan spiritual itu hanya ada 3 saja. Pertama, pada ketidakbutuhannya kepada apapun. Ya. Jadi kalau saya mengatakan saya ini tidak butuh kepada makhluk. Oh, ya itu kesombongan. Ya.
Itu kesombongan. Manusia butuh kepada makhluk. Ya, butuh jual beli apa segala itu butuh. Ya, jadi kalau dikatakan istighna mutlak, kita ini mutlak secara pasti tidak membutuhkan siapapun. Oh, itu kesombongan. Ya. Ya. Kenapa saya ini sudah dikasih oleh Allah, jadi saya tidak. Itu yang Nuh katakan, wala aqulu lakum indi khazainullah. Saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya ini punya kekayaan dari Allah. Banyak semua, saya tidak butuh kalian. Enggak, saya tidak katakan itu. Ya. Jadi kalau orang itu tidak butuh kepada siapapun, ya, itu tingkat spiritualnya tinggi sekali. Ya. Yang Nabi pun tidak dapat tuh. Ya. Gak ada manusia tidak butuh manusia. Ya, buktinya Nabi Nuh punya anak, berarti kan butuh istri. Baik ya. Terus yang kedua, ilmu yang sempurna. Ya. Apa itu ilmu yang sempurna? Kalau mengetahui yang gaib itu ilmu yang sempurna. Dan Nabi Nuh katakan, wala a'lamul ghaib. Saya tidak mengetahui yang gaib. Itu tuh pokok ajaran tauhid itu. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manidda'a ilmal ghaibi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mengklaim mengetahui yang gaib, maka sungguh ia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Ya, itu yang kedua ya. Tuh. Yang ketiga adalah kemampuan yang sempurna. Ya, diambil dari yang Nabi Nuh katakan, wala aqulu lakum inni malak. Saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya ini adalah malaikat. Ya, sesempurna-sempurnanya makhluk dalam urusan kekuatan, dalam urusan kemampuan. Ya, manusia itu manusia. Ya, kenapa Nabi Nuh ini tuturkan yang tiga ini? Nabi Nuh ingin mengatakan, saya tidak mengklaim bahwa saya adalah tidak membutuhkan manusia. Saya tidak klaim itu. Saya tidak klaim bahwa semua perbenaran kekayaan Allah ada pada diri saya, dapatnya. Saya tidak klaim. Saya tidak klaim bahwa saya mengetahui yang gaib. Saya tidak klaim itu. Saya tidak klaim bahwa saya adalah makhluk yang paling kuat seperti malaikat. Enggak, saya tidak klaim itu. Ya. Nabi Nuh ingin mengatakan bahwa dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang dimiliki oleh manusia, sepantasnya manusia. Ya, kekuatannya manusia. Ada sabar-sabar terbatas. Ya, maka Nabi Nuh berdoa. Ya, karena ada keterbatasan. Ya. Nabi Nuh ingin mengatakan bahwa saya tidak mengklaim kesempurnaan untuk diri saya. Baik ya. Terus kenapa Nuh mengatakan bahwa wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan. Saya juga tidak mengatakan bahwa orang-orang yang kalian benci, yang pandangan kalian itu menghinakan mereka, bahwa mereka tidak akan dikasih rezeki oleh Allah. Saya tidak katakan itu juga. Ya, boleh jadi mereka akan dikasih kekayaan oleh Allah. Maksudnya apa itu? Maksudnya kebaikan, rezeki, atau apapun kebaikan dari Allah. Ya, untuk orang-orang yang Allah kasihi, tidak akan terhalangi oleh kebencian manusia kepada mereka. Kalian benci, itu urusan benci kepada kalian itu tidak menghalangi kebaikan Allah untuk mereka yang kalian benci. Ya, jadi penghinaan kalian kepada mereka itu tidak membatalkan pemuliaan Allah kepada mereka. Ya, tidak akan mengurangi pahala mereka. Tentang apa yang ada dalam diri mereka, kalian nilai ini orang primitif, pikirannya terbelakang dan seterusnya. Itu Allah yang tahu. Allah yang tahu apa yang ada pada diri mereka. Ya, kalian klaim kesempurnaan, kalian klaim sebagai orang yang maju dan seterusnya. Kalian bodoh. Gitu ya. Nah, kalau mereka ada punya salah, namanya manusia ada saja salah. Ya, urusan nanti dikasih peringatan oleh Allah, Allah punya urusan. Ya, tidak kalau orang beriman itu sempurna.
Ya, itu tuh yang Nabi Nuh mau katakan. Ya, namanya guru ya. Namanya guru masyarakat Nabi Nuh. Jadi semuanya serba jelas. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Udah mau maghrib ini ternyata. Halo? Ya, Ustaz. Tapi sampaikan suara saya. Jelas, Ustaz. Sampai jelas. Nyampe Dan bukan hanya suara, kemana-mana. Pak Ustadz. Bukan hanya suara, pemahaman juga. Masya Allah. Ya, itu seperti itu dahsyatnya Al-Quran tuh, Bu Lydia. Saya Ya. Membandingkan begini Pak Ustadz, saya ingat cerita Nabi Nuh ini yang di dalam surat Nuh yang begitu curhat Nabi Nuh kepada Allah mengenai apa yang dilakukan. Ternyata di sini Masya Allah ya gurunya Nabi Nuh itu warnanya kelihatan di surat Hud ini. Kemudian tadi saya intip juga dengan kisah Nabi Nuh yang di surat Al-A'raf. Itu lain lagi warnanya ya, Masya Allah ya Pak Ustadz. Sisi-sisi barunya. Iya betul Ustadz. Kemana aja selama ini nggak ketahuan analis ya, namanya belum belajar. Namanya belum belajar. Ya, namanya ilmu kata orang Jawa, angel yang dulu ketemu. Ini mufasirnya Masya Allah dapat hidayah dari Allahnya, mengungkapnya itu benar-benar jeli gitu ya Pak Ustaz. Jeli sekali. Jeli. Ini yang saya baca tuh, Bu. Ya. Iya. Tapi kan tidak ketahuan kalau itu baca kan. Iya kan disampaikannya dalam bahasa kita Pak Ustadz. Jadi tetap aja artinya, menyampaikannya dengan saya sama kawan-kawan kamu suka bohong ya. Kamu padahal bacanya memang saya nggak bohong. Pak, itu kan kejujuran menyampaikan gitu kan Pak Ustadz, bukan bohong. Saya bukan saya pintar, saya baca itu. Tulisannya Arab, keluarnya Indonesia. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Bu, ini Ya, sore siap-siap yang puasa ya. Jadi Ustaz, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran, dan Ibu ada Pak Nizam ya. Kita sudah selesai pelajarannya di hari ini dan kita lanjutkan pekan depan insya Allah ya. Insya Allah. Kamis 31 hari habis deh Agustus. Cepat banget ya. Waktu berlari. Baik, kita sudahkan kelasnya yang petang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu In, suaranya kok itu Bu In? Kenapa bunyi? Kayak batuk apa? Enggak ya? Enggak sih. Beda suara. Bapak yang batuk terus. Bapak. Saya sih alhamdulillah enggak. Ya. Sehat terus ya Bu In ya.